Halo semua, perkenalkan nama saya Cyril Laudarenilabela dengan NRP 5017251048. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dari buku Geologi Fisik yang ditulis oleh Carlson, Plummer, dan MC Gary. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kita akan membahas materi tentang bab 12, yakni tentang pelapukan dan tanah. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu pelapukan. Pelapukan itu semacam dekomposisi ataupun penghancuran, bisa juga berupa penguraian suatu material sehingga bentuknya yang awalnya bisa dikatakan cukup besar, dan karena pelapukan itu akan jadi semakin kecil. Dan kemudian ada tanah. Tanah itu adalah suatu bagian dari kerak bumi yang mengandung berbagai mineral dan juga material organik. Nah, kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang ini, pelapukan, erosi, dan transportasi. Nah, ternyata dalam sistem tanah yang ada di bumi, ada berbagai proses-proses yang terjadi. Itu bisa dikatakan secara eksogenik ya teman-teman. Maksudnya eksogenik ini merupakan suatu proses geologi yang dimana itu terjadi di luar bumi. Dan itu sifatnya merusak. Contohnya seperti adanya pelapukan, adanya erosi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada beberapa proses. Yang pertama itu ada pelapukan. Pelapukan itu sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu sebuah proses di mana suatu material itu akan terdekomposisi ataupun terurai. Dan kalau kita beracun di sini, itu adalah proses destruktif ataupun proses penghancuran, yang dimana itu akan mengubah karakteristik, itu lebih ke karakteristik fisik dan juga kimia dari suatu material, sehingga itu akan menghancurkan batuan baik yang dia maupun retak. Dan efeknya apa? Seperti ini, yang awalnya misal ada sebuah batu, dan karena adanya proses pelapukan baik secara fisika maupun kimia, itu akan berubah menjadi puing-puing yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada proses erosi. Proses erosi ini adalah suatu pengikisan, lebih simpelnya itu pengikisan ataupun pengangkatan dan penghilangan fisik, yang dimana itu bisa berupa partikel-partikel yang biasanya itu akan terhilang dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti air, atau juga ada geyser, ada juga agen-agen yang membuat suatu daerah itu dapat terkikis. Ini lebih sering ditemui pada daerah yang dengan kemiringan tertentu, contohnya pada area sini. Nah, ketika suatu daerah yang memiliki kemiringan tertentu tanpa adanya pohon, dan itu hanya berupa tanah kosong, itu akan sangat mudah tererosi, dan itu akan tererosi oleh air, bisa juga berupa geyser, sehingga area yang awalnya itu bisa dikatakan seperti ini lebih tinggi. Oleh karena adanya erosi di sini, daerah tersebut akan lebih landai karena material yang awalnya yang ini telah dibawa oleh erosi, dan itu akan mengendap di area sini. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada transportasi. Transportasi ini dari kata-kata kuncinya saja, transportasi artinya perubahan ataupun pergeseran. Ini merupakan pergerakan partikel yang tererosi tadi, dan dari sini yang tererosi ini akan bergerak ke bawah dan mengendap ke sini. Itu merupakan proses transportasi, dan itu tererosi oleh gelombang, bisa juga air tadi, bisa juga geyser, dan juga angin. Nah, kita lanjut ke sini, ada pelapukan dan sistem bumi. Ternyata pelapukan dan sistem bumi ini sangat berkaitan, yang dimana justru dari sistem bumi inilah pelapukan bisa terjadi. Yang pertama itu kalau kita tinjau, ada karena adanya sistem tata surya itu sendiri, yang dimana pelapukan itu memang terjadi di bumi karena adanya atmosfer yang kaya oksigen dan kelimpahan air. Logikanya aja, yang saya sebutkan tadi, bahwa erosi ini terjadi karena adanya air ya.
Nah, seperti itu. Dan itu berasal dari sistem bumi itu sendiri, yang dimana bumi ini kaya akan oksigen dan juga adanya kelimpahan akan air. Nah, kemudian ada atmosfer. Atmosfer ini sangat berhubungan dengan tadi, yang dimana bumi itu memiliki suatu materi yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida serta air. Dan ini juga akan penting dalam proses pelapukan, baik itu pelapukan secara fisika maupun juga kimia. Dan kemudian ada hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan suatu lapisan air ya teman-teman. Yang mana itu hidrosfer itu lapisan air, yang dimana air itu nanti justru akan membantu proses pelapukan kimia. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya pelapukan kimia tapi juga pelapukan fisika. Nah, kemudian ada biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan makhluk hidup ataupun lapisan organik, yang dimana tidak hanya air saja yang bisa ataupun material-material yang bersifat anorganik lain yang bisa melakukan proses dari proses pelapukan ini, tetapi juga bisa biosfer ataupun makhluk hidup. Contohnya pohon ini bisa menghancurkan. Contohnya kayak seperti misal ada pohon di area jalanan. Nah, ketika pohon itu akan terus berkembang, akar-akarnya itu akan memecah-mecahkan batu tersebut, sehingga batu tersebut akan melapuk ataupun terdekomposisi ataupun terurai. Nah, begitu pula dengan yang ini, temuan ini akan memecah batuan ini secara fisik, sehingga batuan-batuan yang ada di sekitarnya akan lapuk. Nah, kita akan lanjut ke sini. Ada beberapa jenis pelapukan, dan ini ada dua. Yang pertama itu ada pelapukan mekanis, ataupun bisa dikatakan pelapukan secara fisik ya teman-teman. Ini pelapukan mekanis. Itu pelapukan mekanis ini terjadinya itu dia hanya mengubah karakteristiknya secara fisik. Misal yang awalnya ini batu besar, ini akan terbelah menjadi lebih kecil-kecil. Ini tidak akan mengubah komposisi kimianya yang ini. Dia hanya mengubah ukurannya saja, sehingga yang awalnya satu menjadi misal satu batu, itu akan terpecah-pecah menjadi lebih kecil. Dan ini merupakan pelapukan dari pelapukan fisika ataupun pelapukan secara mekanis. Kemudian ada pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini merupakan penguraian ataupun dekomposisi suatu material itu karena adanya paparan ataupun merupakan reaksi dari zat-zat kimia di sekitarnya. Dan ini juga tidak hanya mengubah karakteristik fisik, tetapi itu juga bisa membentuk senyawa baru. Contohnya yang awalnya ada batu, itu akan berubah menjadi lempung. Karena apa? Karena adanya paparan air dan gas atmosfer. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut ke dampak dari pelapukan. Nah, ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana pelapukan ini tidak hanya terjadi tanpa menimbulkan dampak, tetapi ada dampak-dampak tertentu. Dan ini dijelaskan di sini. Yang pertama itu ada pelapukan yang diferensial. Nah, yang dimana pada berbagai jenis batuan ini akan mengalami pelapukan yang berbeda-beda. Pelapukan ini tidak terjadi secara bersamaan, tetapi juga akan mengalami pelapukan yang berbeda-beda, dan itu tergantung pada kondisi daerah tersebut. Misal, contohnya seperti yang di sini ada shale ini melapuk ini lebih cepat daripada batu pasir. Itu karena komposisi shale dengan batu pasir ini berbeda, sehingga kelajuan dari pelapukan tersebut tentunya akan berbeda. Nah, kemudian ada pelapukan berbentuk bola, yang dimana itu berupa batuan yang berupa blok, itu yang dibulatkan karena adanya pelapukan kimia, dan itu akan bekerja lebih cepat pada sudutnya dan tepinya. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada bola ataupun misal ada blok. Nah, ternyata untuk proses pelapukannya itu terjadi lebih cepatnya pada tepi, yang nggak mungkin juga di tengah, karena proses erosi juga akan menimbulkan pelapukan, dan itu akan selalu dimulai dari tepinya, yang ini, yang tepi yang ini.
Nah, yang tepi. Begitu juga dengan ini adalah tepi, tapi dia itu karena dia blok, dia itu akan berusaha mengikis yang sudut-sudut ini, sehingga itu juga nanti akan membentuk bulatan seperti ini. Dan efeknya apa? Nanti setelah itu akan mengikis bagian tepinya juga. Dan itu merupakan pelapukan yang berbentuk bola. Dan kemudian ada pembentukan tanah. Ini merupakan efek dari pelapukan. Nah, misal yang batu ini kan tadi itu akan terpecah menjadi kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil, dan lama-lama ketika ini terus melapuk, dan ini akan menjadi butiran-butiran yang kecil, nah partikel, dan itu akan menghasilkan tanah. Dan itu merupakan efek dari pelapukan. Dan itu juga ternyata berguna untuk tumbuhan dan juga pertanian. Oke, kita lanjut. Dalam pelapukan mekanis ada beberapa jenis proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama itu contohnya yang ini, yang dimana itu merupakan pelepasan tekanan, yang dimana itu pelepasan tekanan itu bisa dianalogikan sebagai penurunan tekanan yang awalnya tekanannya lebih tinggi, dan karena adanya tekanan rendah sehingga terjadi namanya pelapukan secara mekanis. Hal ini bisa menyebabkan retakan yang bisa menyebabkan retakan, itu, dan pada saat batuan tersebut mengembang. Misalnya seperti ini ya, awalnya itu material itu sangat padat, artinya tekanannya lebih besar. Nah, ketika terjadi pelepasan tekanan, dia itu akan mengembang, dan efeknya apa? Karena tidak bisa menahan dari tekanan tersebut, ya ini akan retak. Dan ini untuk prosesnya itu ada di sini. Yang pertama itu contohnya dari bed holit ya teman-teman. Bed holit yang ini, yang dimana contohnya itu pada granit, yang pada awal mulanya itu granit terbentuk di bawah tekanan tinggi, yang di sini, dari sini, beberapa kilometer. Tentunya kalau semakin dalam itu tekanannya juga semakin tinggi. Dan kemudian ketika terjadinya pengangkatan ataupun erosi, nah pengangkatan tektonik istilahnya ini akan naik ke atas, sehingga tekanannya itu tadi akan berkurang, dan itu juga akan menghilangkan batuan yang di atasnya. Dan kemudian akan terbentuknya joints. Setelah dia naik ke atas, di sini akan terbentuk suatu daerah yang bernama joints, yang dimana itu retakan ini akan mulai berkembang. Retakan ini yang seperti ini, nah itu akan naik ke atas. Itu terjadi saat bed hole ini naik ke atas. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada eksfoliasi, yang dimana itu lapisan ini akan terkelupas. Lapisan batuan yang ini tadi, yang granit, setelah naik ke atas, ini akan membentuk kubah eksfoliasi seperti half dome di Yosemite. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, untuk proses selanjutnya ada yang aksi es. Untuk aksi es ini ada dua, ada pembekuan es, ada juga pengangkatan es. Nah, kalau dia dalam pembekuan es, ini air yang mengembang di daerah itu akan saat itu yang membeku. Dan karena adanya perluasan air yang ini, perluasan air di sini, tentunya itu istilahnya akan mendorongnya. Yang awalnya tadi membukukan itu tidak berdampak apa-apa, tidak ada tekanan, tapi dia ketika ini akan meluas, nah perluasan ini justru akan memberikan dorongan di sini, memberikan dorongan ataupun tekanan, sehingga itu akan memisahkan dan memecahkan batuan, sehingga terjadi namanya pelapukan. Nah, ada juga proses lain, itu pengangkatan es, yang dimana itu yang ini tadi, pengangkatan es, yang dimana mirip dengan ini tadi, yang dimana ini terjadi ketika es tersebut mengangkat batu dan tanah itu secara vertikal, dan efeknya itu akan menimbulkan yang namanya pelapukan secara mekanis. Nah, kita lanjut ke sini, pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia juga telah kita bahas sebelumnya, dan kita lanjut di sini. Dan untuk pelapukan kimia sendiri itu
merupakan suatu proses pelapukan yang terjadi karena adanya paparan zat yang dari luar. Contohnya seperti paparan air dan juga paparan zat dari atmosfer. Nah, untuk agen yang paling efektif dalam melakukan proses pelapukan secara kimia itu ternyata lebih efektif adalah lebih ke asam. Ini mana asam ini nanti akan melepaskan sejumlah ion, dan ion itu merupakan hidrogen, dan itu tentunya nanti akan mengganggu susunan atom dalam mineral. Contohnya, ketika kita menuangkan asam lemon pada sebuah batu kapur, efeknya apa? Batu kapur tersebut akan melapuk karena asam dari lemon akan mengganggu struktur atom, sehingga batu kapur tersebut akan retak, kemudian akan melapuk. Dan untuk secara umum itu ada beberapa asamnya. Yang pertama itu ada karbon dioksida plus air, itu nanti akan membentuk asam karbonat, dan itu asam karbonatnya, dan dimana asam karbonat ini merupakan asam lemah, dan itu ternyata sangat melimpah di permukaan bumi. Dan kemudian ada pelapukan mineral, yang mana pelapukan mineral ini disebabkan oleh ion hidrogen yang menyerang. Ion hidrogen ini bisa didapatkan dari macam-macam asam, contohnya seperti asam sulfat, dan asam klorida, dan sebagainya. Dan ini nanti akan mengubah suatu mineral menjadi mineral baru karena efek dari asam tersebut. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, pelapukan kimia feldspar ini merupakan contoh dari pelapukan kimia yang secara proses itu akan mengubah feldspar menjadi mineral lempung. Nah, untuk prosesnya itu seperti ini, yang dimana secara umum itu pelapukan kimia akan merubah feldspar menjadi mineral lempung saat itu diserang oleh ion hidrogen. Ion hidrogen ini didapatkan dari berbagai asam. Nah, untuk prosesnya ada di sini. Satu ada 4 langkah. Kita coba. Yang pertama itu kita perlu tahu dulu apa itu feldspar. Feldspar itu merupakan suatu mineral silikat yang ternyata itu melimpah di bagian kerak bumi. Nah, seperti itu. Nah, untuk prosesnya ketika feldspar ini menyerap air hujan. Nah, air hujan ini terserap ke dalam zat feldspar tadi. Nah, dan air itu kan tidak hanya mengandung pure air murni, tetapi juga mengandung zat lain, contohnya CO2 yang itu berasal dari atmosfer, dan itu akan terserap ke feldspar, dan dimana itu merupakan air yang sedikit asam. Dan ketika dia terkontak dengan selanjutnya dia akan terkontak dengan feldspar tersebut. Dan setelah terkontak dengan feldspar, dia akan melanjutkan proses pembentukan mineral lempung, yang dimana si ion hidrogen akan mengubah struktur dari silika dari feldspar itu akan berubah menjadi struktur silika lembaran, yang dimana silika lembaran ini merupakan mineral lempung. Dan ini ketika masuk ke struktur kristal ataupun silika lembaran itu akan melepaskan kalium dari feldspar tadi, sehingga akan membentuk produk terlarutnya adalah ion kalium plus asam karbonat dan juga silika, yang dimana itu dibawa pergi oleh air sehingga akan menyisakan mineral lempung tadi ini. Nah, itu contohnya untuk proses pelapukan kimia untuk feldspar. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa sih yang mempengaruhi dari pelapukan tersebut? Nah, kita lanjut di situ. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu kalau kita perhatikan tuh ya paling masuk akal tuh ketersediaan air. Ini mana ketersediaan air ini justru akan membantu proses pelapukan secara kimia. Yang dimana ternyata pelapukan kimia itu bergantung pada zat cair. Dan dimana ketika suatu batuan itu akan melepuh lebih cepat jika berada di area yang ada airnya. Tapi jika tidak ada, ya tidak akan terjadi pelapukan secara kimia. Tetapi jika adanya tekanan dari luar, itu akan terjadi pelapukan secara fisika. Dan kemudian ada kemiringan. Ya, tentunya kemiringan ini akan sangat berhubungan sekali, yang dimana itu lebih ke erosi, yang dimana erosi ini merupakan pengikisan di area lereng
ataupun dengan kemiringan tertentu, yang itu pengikisan ataupun erosi tersebut diakibatkan oleh pergeseran air yang membawa material-material sehingga mengikis tepi dari suatu batuan, dan efeknya apa? Akan menimbulkan pelapukan. Dan ternyata semakin miring itu, ternyata kalau kita perhatikan erosinya itu akan semakin lebih sering terjadi, dan sehingga material-material ini akan lebih mudah terbawa oleh air. Dan efeknya apa? Ini akan menimbulkan lerengnya menjadi landai, dan sehingga kemiringan ini tentunya akan mempengaruhi dari proses pelapukan tersebut. Kemudian ada suhu. Nah, suhu ini ternyata sangat krusial dalam proses pelapukan, yang dimana suhu ini berperan dalam pelapukan kimia. Dan di mana pelapukan kimia ini ternyata paling banyaknya itu terjadi di area tropis, yaitu karena di area tropis itu suhunya itu memang panas dan lembab, sehingga itu nanti akan memudahkan proses pelapukan secara kimia dan juga fisika. Tetapi kalau di daerah kutub ini suhunya yang lebih rendah, itu hanya sedikit pelapukan kimia, ya karena itu suhunya yang memang rendah ya teman-teman. Dan kemudian ada iklim. Ya, iklim ini memang mempengaruhi, dan itu juga tadi berhubungan dengan suhu. Yang mana iklim suatu daerah yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi pelapukan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita membahas pelapukan, kita akan lanjut ke materi yang lain, yaitu tentang tanah. Kita lanjutkan di sini. Nah, kita akan bahas tentang tanah itu sendiri. Nah, kita bahas secara definisi. Nah, definisi itu, kalau secara definisi, tanah itu logikanya itu merupakan lapisan dari kerak bumi, yang dimana itu mengandung berbagai mineral-mineral, yang dimana mineral-mineral tersebut telah lapuk menjadi butiran-butiran kecil, dan itu tidak hanya mengandung mineral, tapi juga ada material-material yang organik. Dan kalau kita balik ke sini, itu tanah merupakan lapisan material yang tererosi. Tererosi ini maksudnya dia itu telah terkikis sehingga menjadi butiran-butiran kecil tadi. Dan itu ada di atas batuan yang mengandung materi organik, dan itu mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Tidak hanya pertumbuhan tanaman saja, tetapi juga menjadi penopang dari kehidupan seluruh material organik yang ada di bumi, termasuk kita. Contohnya ya kita membangun rumah di atas tanah itu sendiri. Dan kemudian untuk tanah itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada loam. Loam itu merupakan suatu tanah yang dimana komposisinya itu hampir sama ataupun setara, antara bisa berupa pasir, bisa berupa lumpur, dan juga tanah liat. Dan yang merupakan loam ini merupakan jenis tanah yang lebih sering kita temui dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada lapisan bagian atas. Lapisan bagian atas ini paling atas itu merupakan lapisan yang paling subur, di mana kita sendiri menanam tanaman di situ. Dan kemudian ada subsoil ataupun lapisan subtanah, yang dimana itu lapisan di bawah tanah atas, yang dimana itu lebih sedikit berbatu, dan itu merupakan daerah yang kurang subur istilahnya. Dan itu karena adanya kekurangan material organik tentunya. Dan kemudian kita akan lanjut ke perannya. Nah, tanah itu contohnya kalau kita ambil dalam skala kecil, itu contohnya lempung dalam tanah. Nah, kita akan cek untuk peran mineralnya. Untuk peran mineralnya itu bisa kita cek, ada yang berupa kuarsa, ada juga berupa mineral lempung. Nah, untuk kuarsa itu berupa butiran pasir. Ini sering kita lihat, contohnya seperti di area pantai. Dan kemudian tujuannya dan juga area gurun yang kuarsa. Dan tujuannya itu untuk menjaga tanah itu tetap longgar dan berpori. Nah, sehingga nanti air itu bisa istilahnya masuk ke area situ, dan kemudian memungkinkan drainase air, itu termasuk tadi, ini mana pori-pori tersebut akan membuat daerah kuarsa itu akan semakin berpori sehingga air dapat masuk di dalamnya. Dan kemudian ada mineral lempung. Nah, mineral lempung ini yaitu merupakan itu kedap air, lapisan kedap air. Tanah yang kedap air itu bisa menahan air, dan itu juga bisa menahan nutrisi tanaman. Nah, di sini merupakan daerah yang dimana tanaman ataupun tumbuhan lebih sering ditanam di situ.
Kemudian ini menyimpan berbagai nutrisi, yaitu tepas itu memang tanah lampung ini memang menyimpan berbagai nutrisi seperti kalsium dan juga kalium. Di mana ion ini merupakan ion nutrisi yang dimana akan mendukung dalam proses pertumbuhan dari tanaman. Dan kemudian ada di sini yang untuk mineralnya juga pada akar tanaman itu dapat menukar ion hidrogen dengan kalsium dan juga kalium, yang dimana zat-zat ini akan diperlukan dalam pertumbuhan suatu tanaman sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan sehat. Kita lanjut. Nah, ke horizon tanah. Horizon tanah ini merupakan suatu lapisan tanah ya teman-teman, yang dimana lapisan tanah ini tidak hanya berupa satu saja, tetapi ada beberapa. Di sini ada 1, 2, ada 5. Nah, di sini ada beberapa lapisannya. Kalau kita perhatikan lapisan O, horizon O, ini merupakan material organik atau lapisan yang mana tanah tersebut terkandung material organik. Dan kemudian ada lapisan A, di mana lapisan A ini merupakan bahan organik yang tercampur dengan berbagai material-material lain. Dan biasanya itu ini merupakan daerah yang subur, itu agak berpasir. Dan kemudian ada horizon E, atau lapisan E, yang mana itu merupakan zona yang dimana air itu akan bergerak ke bawah dan itu akan mengangkut lempung dan melarutkan mineral-mineral tadi. Ini artinya airnya yang air yang sudah masuk ke dalam tanah yang melalui horizon O dan juga horizon A ini akan melalui suatu lapisan yang bernama horizon E, di mana di situ akan terjadinya pelarutan air dan juga mineral-mineral, dan itu akan terkumpul di situ. Dan kemudian ada horizon B. Horizon B ini merupakan penumpukan mineral tadi yang dilarutkan melalui horizon E, dan itu akan tidak hanya berupa mineral lain, itu juga berupa lempung, oksida besi, dan juga kalsit. Dan kemudian yang terakhir ada C, horizon C, yang mana itu bahan induk yang belum tererosisi, karena ini bukan merupakan lapisan atas, tetapi lapisan ini bawah. Dan itu fragmen itu yang akan secara bisa tererosi, hanya saja itu secara mekanis dari batuan dasarnya ini, dan itu akan sebagian dekomposisi ataupun terurai. Nah, itu adalah horizon tanah. Nah, kemudian di sini tanah residual dan tanah terangkut. Nah, selain dari horizon tadi, ada beberapa jenis pembagian tanah. Ada tanah residual ataupun tanah sisa, dan juga adanya tanah terangkut ataupun tergeser istilahnya, ataupun tertransportasi. Nah, untuk tanah residual ataupun tanah sisa itu merupakan tanah yang terbentuk dari adanya pelapukan batuan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya ada batu. Nah, batunya akan memecah jadi kecil. Nah, ini juga akan menjadi lebih kecil lagi, itu berupa partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil ini disebut sebagai tanah residual ataupun tanah sisa. Dan yang mana itu komposisinya itu mencerminkan batuan induk tadi, batuan asalnya. Contohnya seperti ini, ada granit yang setelah terlapuk itu akan menimbulkan tanah berpasir, dan kemudian ada basalt, setelah terlapuk atau melapuk itu akan menimbulkan tanah liat. Dan kemudian ada tanah terangkut, artinya tanah yang tergeser. Tanah terangkut ini bisa terjadi karena adanya proses erosi, teman-teman. Ini tidak terbentuk dari batuan lokal, tetapi itu merupakan kata kuncinya adalah dibawa dari tempat lain. Nah, tempat lain itu seperti apa? Itu karena adanya seperti misal di area sini ada endapan sungai. Nah, yang mana tanah terangkut ini merupakan hasil dari erosi tadi, hasil erosi yang mengikis area yang dengan kemiringan tertentu, sehingga ini akan terbawa ke endapan sungai. Nah, sehingga material-material tadi ataupun partikel-partikelnya akan mengendap di sini, dan itu merupakan tanah yang terangkut. Lapisan-lapisan tanah yang terbentuk yang tersedimentasi itu disebut sebagai tanah terangkut. Dan itu ada di endapan sungai, ada di endapan angin, dan juga ada di endapan gletser. Seperti itu. Yang terakhir ini ada
Faktor pembentukan tanah. Nah, faktor pembentukan tanah ini juga sebenarnya tidak dijelaskan dalam materi sebelumnya, yang dimana secara umum itu terbentuk karena adanya pelapukan. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, yang dimana itu ada bahan induk. Yang pertama bahan induk, yang dimana itu sama seperti sebelumnya yang pada tanah residual ataupun tanah sisa, yang dimana tanah tersebut akan mencerminkan ataupun berasal dari batuan lokalnya ataupun batuan asalnya. Nah, ini mana jenis batuan ini akan mempengaruhi tekstur dan komposisi tanah. Contohnya seperti yang granit tadi akan menimbulkan batuan pasir, dan juga basalt yang akan menimbulkan lapisan tanah liat. Dan kemudian ada iklim. Nah, iklim ini juga sangat berhubungan, yang dimana iklim ini secara tidak langsung akan mempengaruhi proses pelapukan, sehingga efeknya adalah seperti ini. Suhu dan curah hujan ini nanti akan menentukan jenis pelapukan tadi, yang dimana itu akan berdampak pada jenis tanah. Dan kemudian ada waktu. Waktu ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sekali, hanya saja ini hanya berpengaruh sedikit, yang dimana waktu ini akan merupakan waktu dari proses pelapukan itu sendiri, yang dimana tanah ini akan menebal seiring waktu. Ini terjadi ya sangat lama ataupun cukup lama. Ini membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun. Dan kemudian ada kemiringan. Nah, kemiringan ini tadi itu lebih ke erosi. Nah, mengapa itu bisa menjadi faktor? Ya, karena erosi ini juga akan membawa tanah, yaitu berupa tanah terangkut. Yang dimana ini nanti tanah tebalnya itu akan berada di tanah yang datar, yang awalnya miring. Nah, ini kan miring, erosi ini akan membawa sehingga akan berkumpul di arah yang datar. Ini jadi landai, dan ini jadi area datar, ini akan terkumpul. Sehingga kemiringan ini akan mempengaruhi dari pembentukan tanah itu sendiri. Dan kemudian adanya aktivitas organik. Nah, itu yang disinggung di awal tadi, akar dari pohon itu merupakan suatu agen yang bisa mengendalikan dari proses yang bisa mengendalikan batuan tadi, yang dimana batuan ini akan melapuk, akan hancur karena adanya efek ataupun bisa dikatakan kekuatan dari tanah, kekuatan dari akar si pohon, sehingga ini nanti akan mempercepat proses pembentukan tanah, mempercepat proses pelapukan, dan akan menimbulkan pembentukan tanah. Dan kemudian kita lanjut ini. Nah, ada contoh itu berupa laterit dan bauksit, dan dimana laterit ini merupakan suatu mineral yang dimana terbentuk di arah tropis. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ini sangat tercuci. Maksudnya itu hampir seluruhnya itu terdiri dari oksida besi dan juga aluminium. Itu nanti warnanya agak kemerahan-merahan seperti ini. Nah, seperti ini juga. Kemudian ada bauksit. Bauksit itu merupakan biji aluminium yang ditemukan dari laterit itu sendiri, yang dimana itu terbentuk dari lapisan batuan vulkanik itu kaya akan aluminium. Nah, demikian untuk materi ini. Kita akan lanjut setelah ini ke uji pengetahuan. Nah, ini. Nah, kita akan menguji pengetahuan. Itu merupakan soal-soal dari bab 12 tentang pelapukan dan tanah. Nah, kita akan lanjut ke soal pertama. Untuk soal pertama soalnya seperti ini. Mengapa beberapa mineral itu stabil di beberapa kilometer di permukaan bumi, dan itu tetapi tidak stabil di mengapa beberapa mineral stabil di beberapa mineral itu stabil, tapi di beberapa kilometer di permukaan bumi itu tidak stabil? Nah, itu untuk jawabannya itu ada di sini ya teman-teman. Itu referensinya itu ada di halaman 316, yang dimana suatu mineral ini memang stabil pada kedalaman karena terbentuk pada suhu dan tekanan tinggi. Tetapi saat di permukaan bumi, mereka ini terpapar udara, air, dan gas serta atmosfer, sehingga menjadi tidak stabil. Ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yang mana itu proses pengangkatan ya teman-teman, pengangkatan material.
Ini mana ketika di tanah itu kan tidak kalau kita tinjau dari tekanan ya. Misal kayak yang tadi yang sebelumnya ada tanah di sini. Nah, ini ada mineral. Nah, mineral ini awalnya tuh tekanannya stabil karena di bawah permukaan bumi. Karena ini merupakan asal dari pembentukan material tersebut. Tetapi ketika naik ke atas karena ada penangkatan dan adanya peristiwa endogen sehingga naik ke atas, nah tekanannya ini tidak akan bisa menahan sehingga ini akan tidak stabil sehingga retak. Nah, seperti itu. Untuk referensi jawabannya ada di halaman 316. Nah, kemudian nomor 2 itu jelaskan apa yang terjadi pada setiap mineral dalam granit selama pelapukan kimia lengkap dan granit di iklim lembab. Itu ada di sini teman-teman untuk prosesnya di sini. Nah, hal yang terjadi itu bisa dilihat di sini. Yang pertama, kalau feldspar itu merupakan mineral dalam granit juga, yang dimana itu akan membentuk mineral liat, dan itu akan melarutkan ion yang terlarut itu berupa natrium, kalsium, kalium, dan silikon dioksida ataupun ini silika. Nah, kemudian ada contohnya mineral ferromagnesian. Ini nanti akan menimbulkan mineral liat ataupun tanah liat serta oksida besi, dan ini akan melarutkan beberapa ion. Nah, selain itu ada mica muscovite, dan ini juga sama seperti sebelumnya karena pelapukan kimia akan menimbulkan mineral liat serta ionnya berupa kalium dan juga silikat. Dan kemudian ada kuarsa. Nah, kuarsa ini tetap ya karena kuarsa itu stabil, kuarsa itu silikat ya teman-teman. Yang dimana itu merupakan suatu mineral yang paling stabil dan tahan terhadap pelapukan kimia, dan itu akan tetap menjadi butiran kuarsa. Dan kemudian ada kalsit. Nah, kalsit ini setelah terjadi pelapukan kimia akan larut habis menjadi ion kalsium dan juga asam karbonat. Untuk referensinya ini diambil pada halaman 327. Kemudian soal nomor 3, jelaskan apa yang terjadi secara kimia saat kalsit larut. Tunjukkan hasil tersebut dalam persamaan kimia. Kalsit ada di sini di halaman 324 referensinya. Yang terjadi secara kimia itu ini, yang dimana kalsit ini akan bereaksi dengan karbon dioksida dan air ataupun asam karbonat, itu akan membentuk ion itu berupa kalsium dan bikarbonat yang larut. Untuk persamaan reaksinya seperti ini, CaCO3 plus CO2 plus H2O, kalsium karbonat, kalsit, ada karbon dioksida dan juga H2O untuk alias air. Ini akan menimbulkan persamaan hasilnya adalah kalsium dan juga bikarbonat. Ini merupakan lapisannya material yang larut. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian nomor 4, mengapa bangunan batu cenderung mengalami pelapukan lebih cepat di kota daripada di daerah pedesaan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini diambil referensi dari halaman 325, yang mana pada kota ini kan itu lebih banyak bangunan, terus banyak pabriknya ya. Yang dimana pabriknya itu akan menimbulkan bisa zat gas pencemar, yang dimana itu akan menimbulkan yang namanya hujan asam. Nah, hujan asam, kata kunci asam, ini akan mempercepat proses pelapukan tadi. Berbeda dengan daerah desa yang tidak ada suatu zat pencemar yang dilepaskan di daerah pedesaan. Sehingga bisa disimpulkan kalau bangunan batu di daerah kota itu akan lebih cepat lapuk karena area kota itu menimbulkan gas pencemar. Nah, yang akan berujung pada hujan asam yang mempercepat pelapukan. Seperti itu. Kemudian soal nomor 5, jelaskan setidaknya 3 proses secara mekanis yang mengikis batu. Ada 3, ini dalam referensinya diambil dari buku tadi, halaman 319 sampai 320. Untuk proses secara mekanis itu kan tadi sebelumnya ada 3. Yang pertama itu ada pelepasan tekanan, ada juga pembekuan es. Ini lebih ke aksi es tadi, ada pembekuan dan juga ada pengangkatan es. Nah, selain itu juga adanya pertumbuhan akar atau kristal garam. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 6, bagaimana pengikisan mekanis dapat mempercepat pengikisan kimia. Nah, simpelnya begini.
Ini bisa diperhatikan di gambar ini juga. Nah, misal ada suatu blok. Blok ini ketika terjadi pelapukan secara ataupun pengikisan secara fisika ini kan menjadi butiran-butiran kecil ya. Nah, butiran-butiran kecil ini kalau dalam kimia itu ada konsep yang dimana laju reaksi. Yang dimana konsep laju reaksi ini seperti ini. Laju reaksi tersebut akan meningkat ketika luas permukaannya semakin besar. Luas permukaan ini maksudnya adalah luas permukaan yang dapat digapai oleh zat, sehingga laju reaksi dari zat kimia akan lebih cepat menyebar. Nah, seperti itu. Sehingga karena pelapukan mekanik ini atau mekanis ataupun fisika membuat material-materialnya akan lebih kecil, sehingga luas permukaannya semakin cepat. Dan efeknya apa? Laju reaksi pelapukan kimia akan semakin cepat, mempercepat pelapukan kimia. Nah, sehingga proses pelapukannya itu tadi akan lebih cepat. Untuk referensinya diambil dari halaman 322. Seperti itu. Lalu nomor 7, sebutkan setidaknya 3 sumber asam alami dalam larutan. Mana yang paling penting untuk pelapukan kimia? Nah, untuk paling penting itu sebenarnya lebih ke sini. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu asam karbonat. Yang dimana ada asam karbonat ini merupakan asam lemah, yang dimana itu ternyata melimpah di bumi, sehingga ini paling penting. Yang dimana prosesnya bisa yang awalnya suatu daerah berupa batuan, tapi karena asam karbonat, area tersebut berupa jadi tanah, yang dimana tanah ini mendukung kehidupan di bumi. Nah, seperti itu. Kemudian ada asam lain, itu asam sulfat. Itu bisa berasal dari letusan gunung api, dan juga asam dari oksidasi mineral sulfida. Contohnya dari itu tapang asam. Ini referensinya diambil dari halaman 322. Kita lanjut nomor 8. Apa perbedaan antara tanah residu ataupun tanah sisa dan juga tanah terangkut? Ini merupakan materi sebelumnya, teman-teman. Yang mana tanah residu ini tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Nah, itu berupa tanah sisa. Dan tanah terangkut itu karena proses erosi, yang dimana ia terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh air yang mengalir. Angin ataupun gletser ini merujuk pada erosi. Nah, seperti itulah perbedaan antara tanah residu dan juga tanah terangkut. Nah, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 itu tentang apa itu laterit ataupun oksiol dan bagaimana pembentukannya. Untuk laterit itu merupakan tanah merah yang tadi itu oksida. Ini mirip area di Mars. Ini mirip Mars, dan memang area tanah di Mars juga seperti ini. Di mana itu biasanya itu terbentuk di iklim tropis yang lembab, yang dimana karena iklimnya seperti itu, maka akan membentuk lapisan yang kaya akan oksida besi dan juga aluminium. Nah, seperti itu. Nah, referensinya di halaman 332. Kemudian nomor 10 sampai 11. Nah, sebenarnya nomor 10 itu soalnya adalah apa itu horizon tanah, dan soal nomor 11 juga adalah apa itu horizon tanah dan bagaimana pembentukannya. Jadi ini saling berkaitan. Nah, untuk soalnya seperti ini. Apa itu horizon tanah dan bagaimana pembentukannya? Nah, horizon tanah itu lapisan tanah. Ini lapisan tanah yang itu dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristiknya seperti apa? Itu berupa warna, tekstur, dan komposisi kimia. Nah, tadi itu ada beberapa, ada lapisan, ada horizon O, horizon A, horizon B, horizon E, dan horizon C. Dan kemudian itu terbentuk karena adanya pelapukan batuan induk, adanya pergerakan air, dan juga adanya aktivitas biologis. Itu referensinya dari halaman 327. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk nomor 12 itu soalnya seperti ini. Penghancuran fisik batuan menjadi potongan-potongan kecil, lebih kecil disebut sebagai, nah ini berupa pilihan berganda. Dan jawabannya itu adalah ini. D. Pelapukan mekanis.
oke, kita coba dulu. Penghancuran fisik batuan dapat menjadi potongan-potongan kecil yang lebih kecil disebut sebagai A. Pelapukan kimia, B. Transportasi, C. Pengendapan, dan untuk jawaban yang benar adalah pelapukan mekanis. Ini kan yang potongan lebih kecil ya. Dan untuk referensinya, maka itu lebih ke pelapukan mekanis. Untuk jawabannya ada di sini, referensinya di sini di halaman 317 ini. Nah, kemudian soal nomor 13, penguraian batuan akibat paparan air dan gas atmosfer. Nah, paparan air dan gas atmosfer ini merupakan pelapukan kimia. Untuk referensinya di sini, pelapukan kimia. Nah, ini dekomposisi batu akibat paparan air dan gas atmosfer. Jadi jawabannya itu adalah bagian A. Nah, kita lanjut soal nomor 14. Manakah yang bukan merupakan jenis pelapukan mekanik? Ada pembukaan es, ada pelepasan tekanan, ada pengangkatan es. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pelapukan mekanik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pelepasan tekanan, yang kedua itu ada aksi es. Pelepasan tekanan termasuk ya. Ada aksi es. Aksi es ini ada dua, yaitu pembekuan es, ada pembukaan es, dan juga pengangkatan es. Sehingga ini termasuk, dan sehingga yang diminta adalah yang bukan merupakan jenis pelapukan, dan jawabannya adalah oksidasi. Oksidasi ini lebih ke proses kimia dan bukan mekanik. Untuk referensinya diambil di sini. Nah, aksi es dan juga pelepasan tekanan. Kemudian nomor 15, apa sih agen yang paling efektif dalam pelapukan kimia di permukaan bumi? Jawabannya adalah ini, yang paling efektif tadi ataupun sekalian juga menjadi lebih penting adalah asam karbonat ataupun H2CO3. Ini merupakan agen yang paling efektif dalam pelapukan kimia. Untuk referensinya diambil di sini, di halaman ini 323, berarti ini halaman 322. Ini mana di sini diambil, meskipun asam lemak yang menjadi bisa melimpah di permukaan bumi, sehingga agen pelapukan kimia yang paling efektif. Berarti jawabannya bagian A. Kemudian nomor 16, produk akhir paling umum dari pelapukan kimia feldspar ataupun materai silikat adalah A. Itu jawabannya adalah mineral liat. Itu merupakan penjelasan dari materi sebelumnya juga. Ini mana untuk referensi jawabannya itu ini. Itu mineral liat. Mineral liat. Ketika feldspar diserang oleh ion ataupun asam, akan membentuk mineral lampung. Mineral lampung ini adalah mineral liat ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 17. Produk akhir yang paling umum dari pelapukan kimia kursa adalah ini. Jawabannya adalah, kita cek dulu, ada mineral liat, dioksan, amfibol, juga kalsit. Jawabannya adalah E. Kursa ini biasanya tidak mengalami pelapukannya karena itu memang paling stabil. Itu berarti jawabannya bagian E. Referensinya diambil di sini, halaman 331. Nah, kita lanjut nomor 18. Nomor 18 di sini soalnya adalah tanah yang mengandung jumlah pasir, lumpur, dan tanah liat yang hampir sama, ditambah dengan jumlah bahan organik yang cukup banyak disebut sebagai. Nah, itu kita bahas dari sebelumnya ya teman-teman. Pasir, lumpur, tanah liat berarti itu yang hampir sama, berarti itu adalah A. Logam. Referensinya diambil di sini. Nah, selalu seperti ini. Pasir, lumpur, tanah liat, dan itu hampir sama. Nah, seperti itu. Nomor 19, apa yang menjadi ciri khas lapisan tanah? Di sini ada beberapa. Ini dibedakan berdasarkan penampilan dan komposisi kimia, itu termasuk batasan antara horizon tanah, itu termasuk horizon. Diklasifikasikan dengan huruf ya, itu termasuk. Berarti jawabannya D. Semua yang disebutkan di sini. Referensinya di sini. Kemudian nomor 20, horizon tanah yang hanya mengandung bahan organik adalah, nah itu juga kita bahas sebelumnya, itu merupakan lapisan horizon O. Itu di sini. Nah, jawabannya di sini. Nah, kita lanjut nomor 21. Harpan itu terletak di horizon 2, yang dimana itu lapisan akumulasi mineral.
Untuk referensi jawaban di sini. Kita lanjut soal terakhir dari sini. Dari uji pengetahuan itu nomor 22. Tanah tropis itu umumnya berupa ini tercuci secara mendalam itu sesuai dengan materi sebelumnya, yang mana curah hujan ini akan menyuci nutrisi dari tanah tropis tersebut sehingga tercuci secara mendalam. Coba bagian C. Untuk referensinya di sini. Ini itu akan membentuk lapisan laterit. Seperti itu. Laterit itu apa? Ini ya, yang warna merah-merah, sehingga kandungan nutrisinya hilang dan menimbulkan material baru yang kaya akan oksida besi dan juga aluminium. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke beberapa soal dari buku ini tentang perluas pemahaman. Soal yang pertama ini, mineral mana yang lebih cepat tererosi antara hornblende dan juga kuarsa? Mengapa? Nah, untuk jawabannya ini referensi dalam halaman 317, di mana hornblende ini lebih cepat tererosi karena hornblende itu merupakan mineral yang ferromagnesian ataupun besi ataupun bersifat mudah tertarik oleh besi, namanya terbentuk pada temperatur tinggi, sehingga kurang stabil ini lebih cepat tererosi istilahnya. Sedangkan kuarsa ini stabil ya teman-teman, sehingga yang lebih cepat tererosi itu tentunya pasti hornblende dibandingkan kuarsa. Kemudian nomor 2, bandingkan dan bedakan laju pelapukan dan produk pelapukan dan untuk plagioklas kaya kalsium di lokasi-lokasi berikut. Lokasi-lokasinya ini, untuk perbandingannya seperti ini. Untuk kondisi iklim seperti ini. Untuk valley seperti ini, dan untuk puncak gunung di Alaska seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya. Dan untuk kondisi iklim itu ada lembab, sedangkan di Death Valley itu ada kering, puncak gunung Alaska itu beku. Sedangkan kalau laju pelapukan di sini di Pennsylvania itu lebih cepat pelapukannya, tapi kalau di Death Valley itu sangat lambat. Tapi kalau di puncak gunung Alaska itu sangat lambat. Namanya aja kan di daerah gunung yang dimana itu suhunya lebih kecil ya, itu lebih ke beku. Itu artinya proses kimianya itu lebih sedikit ataupun lebih lambat ataupun sangat lambat. Nah, untuk produk pelapukannya untuk Pennsylvania rendah itu berupa mineral liat dan juga seperti ini. Kalau untuk Death Valley itu mineral yang banyak tetap, tetapi hanya sedikit yang terbentuk. Dan kemudian ada untuk puncak gunung di Alaska itu batunya rata-rata tidak banyak liat ya, karena ini memang proses pelapukan kimianya itu sangat lambat. Bisa dikatakan tidak ada. Untuk referensinya dari halaman 317. Soal nomor 3, jumlah nah seperti ini soalnya, bla 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 bla. Yang ditanya adalah apa dampak iklim yang lebih hangat terhadap laju pelapukan kimia? Memberikan alasan. Ini referensinya diambil dari halaman 322 sampai 324 ya teman-teman. Nah, untuk dampaknya peningkatan CO2, ya simpelnya seperti ini. Jika CO2 meningkat dari persamaan ini, akan banyaknya asam karbonat, sehingga pelapukan kimianya akan lebih cepat. Efek lainnya apa? Ini iklimnya akan lebih hangat. Nah, ini mana salah faktor pembentuk iklim hangat itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan memerangkap panas. Itu kalau teman-teman pernah mendengar istilah efek rumah kaca, ini mana gas karbon dioksida ini termasuk gas efek rumah kaca. Dan ini akan mempercepat proses reaksi kimia, dan ini akan menimbulkan suhu tinggi, dan ini juga akan meningkatkan curah hujan di beberapa wilayah, di mana lebih banyak air untuk proses pelapukan. Nah, kita lanjut soal terakhir. Nah, dalam iklim lembab, apakah tanah yang terbentuk dari granit sama dengan yang terbentuk di gabbro? Diskusikan kesamaan dan perbedaan yang terjadi, terutama kandungan mineral dan warna tanah. Nah, pertama-tama kita perlu tahu ya teman-teman, yang mana
gabbro ini merupakan material intrusif magma dari dalam bumi yang istilahnya itu intrusif, yang dimana itu membuka di bawah permukaan bumi. Dan untuk persamaannya ini diambil dari halaman 317 sampai 329. Itu jawabannya adalah untuk kesamaan. Keduanya ini menghasilkan mineral liat sebagai produk utama dan melakukan feldspar. Dan kemudian untuk proses pelapukan kimia itu dominan itu melalui proses hidrasi, hidrolisis. Ini hidrasi ini dari air, hidrolisis dari asam, dan juga oksidasi. Untuk perbedaannya seperti ini, mana pada kandungan mineral pada granit itu lebih ke kuarsa, feldspar, dan juga moskovit. Sedangkan pada gabbro itu lebih ke pirogan dan juga olivin dan juga plagioclase. Kalau untuk warna tanahnya itu, kalau granit itu lebih terang ataupun lebih ke abu-abuan. Sedangkan gabbro itu lebih gelap. Itu namanya aja kan magma yang beku di dalam bumi atau intrusif ya. Itu harusnya lebih gelap. Kemudian ion terlarut kalau pada granit itu ada K+ atau kalium plus dan juga natrium atau Na+. Dan kemudian pada gabbro itu Ca2+ dan juga Mg2+. Sedangkan kalau ketahanan terhadap lapukan, kalau granit itu lebih tahan karena kuarsa ya istilahnya. Kuarsa itu lebih tahan. Sedangkan pada gabbro itu lebih cepat lapuk karena mineral mafic. Mineral mafic ini merupakan mineral yang merupakan kandungan magnesium lebih tinggi dan ini cenderung tidak stabil sehingga lebih cepat lapuk dibandingkan yang granit. Nah, seperti itu. Nah, demikian pembahasan dari bab 12 tentang pelapukan dan tanah. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.